Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Divisi Humas Polri menggelar dialog publik dengan mengangkat tema Perkuat Persatuan Bangsa melanjutkan agenda pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045 di veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Divisi Humas Polri menggelar dialog publik ke seluruh jajaran Polda serta Polres di seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual dan tatap muka yang berpusat di veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Dialog digelar untuk membahas upaya dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo dalam pembukaan dialog publik mengatakan, salah satu syarat yang harus dicapai untuk mendapatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah. Tujuan pembangunan nasional akan dilaksanakan melalui pola keberlanjutan pembangunan nasional dengan sasaran program dan agenda strategis pembangunan di bidang ekonomi yang diarahkan agar Indonesia dapat terus berkembang maju dan keluar menjadi negara berpenghasilan menengah atau middle income country dan menuju negara berpenghasilan tinggi upper income country. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi 6-8% dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder secara inklusif dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam acara dialog publik ini juga dihadiri sejumlah narasumber, yakni Karobin Opsnal Baharkam Polri, Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Akademi Senior Universitas Indonesia Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, kemudian ada dari Staf Khusus Menteri PPN Bappenas RI, Khairil Abdini, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia atau APREGINDO, Handaka Santosa. Sementara itu, Karobin Opsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan mengatakan bahwa Polri terus berupaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan menjaga stabilitas Kamtibmas dalam proses pembangunan berkelanjutan. Stabilitas Kamtibmas itu sangat mempengaruhi dan menjadi salah satu pilar daripada SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Tentu upaya Polri dari hulu sampai hilir untuk mengamankan kegiatan perekonomian bangsa dalam mencapai Indonesia Emas dilakukan dengan beberapa kegiatan, mulai kegiatan preventif sampai penegakan hukum. Mudah-mudahan kegiatan ini juga sebagai bagian daripada untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, tujuan diadakannya acara dialog publik ini yaitu untuk mendapatkan berbagai masukan strategis dan sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca pemilu 2024. Dari Jakarta, Ica Tanasya Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan mental yang ditujukan kepada anggota Div Humas Polri. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Kabak Renmin Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan mental yang ditujukan kepada anggota Div Humas Polri. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Kabak Renmin Divisi Humas Polri. Dilaksanakan di Hotel Diraja, Jakarta Selatan. Giat kesehatan mental ini turut dihadiri oleh berbagai anggota Div Humas Polri dari berbagai biro dalam Divisi Humas Polri seperti Biro Multimedia, Biro PID, dan Biro Penmas. Kegiatan kesehatan mental Divisi Humas Polri ini mengusung tema menjaga mental agar tak mental. Dihadiri oleh beberapa kasubag dari Divisi Humas Polri serta pembicara eksternal Aisyah Dahlan yang merupakan seorang dokter yang sering membahas tentang psikologi. Dalam giat ini menjelaskan terkait dengan jenis kesehatan mental dan cara mempertahankan kesehatan mental guna memaksimalkan tugas personel Div Humas Polri dalam melaksanakan tugas.
Dalam kesempatan ini, Kabak Renmin Divisi Humas Polri Kombes Pol S. Erlangga menegaskan, kegiatan ini diikuti sebanyak 60 personel dari biro seluruh biro yang ada di Divhumas Polri. Kabak Renmin juga menjelaskan ini merupakan giat kedua dari 4 giat yang akan dilaksanakan guna memelihara dan menjaga mental personel. Ya, ini salah satu kegiatan pembinaan kesehatan mental personil Polri. Ini yang bagaimana bahwa sumber daya manusia itu sebagai peran penting ada di organisasi. Ya, salah satu untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas yaitu menjaga kesehatan mental personil. Nah, hari ini kita laksanakan untuk menjaga kesehatan mental personil Divisi Humas dengan tema menjaga mental agar tidak mental gitu. Nah, tadi dengan narasumber Bu Dr. Aisyah dan tadi diikuti kurang lebih ada 60 personil dan diharapkan tentunya ya ke depan kita masih akan berlanjut di tahun ini 4 kali kegiatan. Jadi ini yang kedua dan diharapkan nanti tentunya seluruh personil dengan menjaga kesehatan mental personil ini diharapkan nanti personil kita ini tidak ada lagi yang mengalami depresi, stres dan sebagainya. Karena memang tantangan pekerjaan, tekanan pekerjaan, ya pekerjaan yang mungkin dengan waktu yang tidak menentu itu akan juga berdampak kepada kesehatan mental personil. Sehingga salah satu upaya kita melalui acara hari ini ya untuk menjaga memelihara dan kesehatan mental personil. Mudah-mudahan dengan tahu watak, tahu kekuatan kelemahan ini menambah teknik-teknik yang mungkin teman-teman yang hari ini sudah ada. Teknik-teknik yang dia pakai untuk membuat mentalnya kuat hari ini ditambah saja. Jadi dengan mengerti watak dan mengerti manajemen emosi. Selain itu, pembicara eksternal Aisyah Dahlan berharap dengan diadakannya kegiatan ini, para personel di Humas Polri bisa mengaplikasikan ilmunya di bidang pekerjaan. Kedepannya, Divisi Humas Polri akan terus mengembangkan kemampuan individu para personel, agar kedepannya para personel bisa beradaptasi dengan segala tantangan yang akan dihadapi. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Kutai Kartanegara menggelar kegiatan pembukaan Bayangkara 78 Presisi Trail Adventure 2024. Acara ini berlangsung di halaman Mako Polres Kutai Kartanegara. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Kutai Kartanegara menggelar kegiatan pembukaan Bayangkara 78 Presisi Trail Adventure 2024. Acara ini berlangsung di halaman Mako Polres Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Apianto, Pangdam 4 Mulawarman Majen TNI Tri Budi Utomo, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Apianto menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan masyarakat, serta menyambut baik partisipasi para peserta dari berbagai daerah. Rute Trail Adventure dimulai dari titik start di Mako Polres Kutai Kartanegara, melintasi Jalan Walter Monginsidi, Diponegoro, Jalan Mulawarman, Jalan AP Pranoto, Jalan AM Sahaji, Jalan Mangkurawang, Jalan Loa Tebu, dan menerabas hutan Loa Tebu. Terakhir finish di halaman parkir Hotel Grand Fatma Tenggarong. Sementara untuk rute off-road dimulai dari titik start dari Mako Polres melalui Jalan Walter Monginsidi, Jembatan Kartanegara, Jalan Mangkunegara, Jalur 2 TGR SMD, Jalan SMA 3 Unggulan, dan menerabas hutan Perjiwa dan finish di Hotel Grand Fatma. Kapolda Kalimantan Timur beserta rombongan tiba di Hotel Grand Fatma dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial kepada 10 perwakilan masyarakat oleh Kapolda Kalimantan Timur dan Pangdam 4 Mulawarman, serta sesi foto bersama. Kegiatan ditutup dengan pembagian door prize berupa 3 unit motor matic dan 2 unit lemari es. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto menghadiri kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara dalam rangka latihan integrasi Taruna Reda Nusantara 44 tahun 2024.
Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto menghadiri kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara dalam rangka latihan integrasi Taruna Ureda Nusantara 44 tahun 2024. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Jatiwiyoto Abdi, beserta rombongan dan Ketua Umum Dharma Pertiwi FT Agus Subianto, beserta jajaran pengurus dan anggota Dharma Pertiwi lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Penajam Pasir Utara menyatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan langkah konkret untuk mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di wilayah Ibu Kota Nusantara. Latsita Danus Nusantara 44 2024 merupakan program tahunan yang melibatkan taruna-taruni dari berbagai akademi militer di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkuat integrasi dan sinergi antara taruna-taruni dari berbagai matra, serta meningkatkan kepedulian mereka terhadap berbagai isu nasional, termasuk isu lingkungan. Penanaman pohon di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penghijauan, tetapi juga menandai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berwawasan lingkungan. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria yang berada di Cawang Penas, Jakarta Timur. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur, di mana untuk peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tempat saya melaporkan memang mulai terjadi, mulai masukinya jam pulang perkantoran, terutama untuk kendaraan dari arah Cawang atau Kramat Jati yang akan menuju ke arah Kalimalang terdapat hambatan menjelang traffic light berkisar 50 hingga 100 meter ke belakang. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada lajur Anda agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada lajur lainnya. Sementara untuk kendaraan dari arah Cawang atau Kramat Jati yang akan menuju ke arah Rawamangun ataupun Cempaka Putih dalam keadaan ramai lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga mulai terjadinya kepadatan, baik untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih ataupun Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kalimalang. Terdapat perlambatan kecepatan menjelang maupun selepas traffic light. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi ketertiban berlalu lintas kita bersama. Sementara untuk lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan menuju ke arah Rawamangun dalam keadaan kondusif lancar, memang terdapat hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali terdapat angkutan umum yang berhenti di sisi jalan agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda maupun menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk penerapan ganjil genap bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Cempaka Putih memang mulai diterapkan pada sesi kedua ini hingga pukul 9 malam nanti, di mana hari ini hanya terdapat yang dapat melintas di kawasan tersebut hanya kendaraan berplat nomor ganjil. Sementara untuk kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu, tim kami di lapangan masih menemukan cukup banyak pelanggar, seperti salah satunya yaitu para pengendara sepeda motor yang berusaha untuk melawan arus. Kami juga dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas dimanapun Anda berada. Ada atau tidak adanya petugas kami maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami di lapangan demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.